Niki, sampaikan sama tim kakak, sama dokter Oki, kalau terjadi apa-apa dengan istriku, urusan kalian di dunia ini gak selesai sama saya ya. Ala gue di mana? Dengan WhatsApp gue yang begitu halus, begitu sabar, nenangin padahal bini lu yang salah, pun gue sebetulnya nggak peduli. Mau dia berangkatin waria 100 orang pun gue nggak peduli. Yang gue pertanyakan, kenapa lu berbohong? Itu kan intinya. Udah gini aja kan Niki, supaya Nggak bener nggak? Kan dari awal Bang Fitra diajak juga untuk ngomong. Kakak, saya mau tanya sama kakak mau meluruskan masalah ini nggak kira-kira? Lah kenapa ngomong ke orang-orang gue meres? Nggak mau meluruskan masalah. Bukan, nggak bisa. Ini pemerasan ini harus dikelirkan. Gue nggak pernah meres, nggak mau gue. Kalaupun orang mau pakai jasa gue, ya untuk misalkan gini, Kak jangan di review dong. Ya udah, apa imbalannya? Ya udah lurusin bayar gue. Itu fair. Itu fair dengan apa yang sudah mereka lakukan, penipuan-penipuan di luar sana. Itu fair, itu tidak ada yang dibilang namanya pemerasan. Tapi pertanyaan gue di kasus ini, gue meresnya di mana? Kan gue juga ngomong. Itu saya mau jelaskan. Kan gue juga ngomong nih sama lu nih Bang Fitra ya. Gue bilang, Bang, kalau kayak gini gue minta dibayar as a profesional. Benar nggak? Ada WhatsAppnya? Ada nggak gue bilang gini? Lu harus bayar gue ya. Gue nggak terima ya. Gue digini-gini. Kagak gue bilang begitu. Oke. Memang bukan kakak yang bilang. Memang itu bukan kakak, kita tahu. Tetapi itu kan orang-orang samping kakak juga ada ngomong ke kita. Samping-samping orang yang ada di sekeliling gua itu pasti bilangnya gini, nih lu tuh bodoh banget, lu ngebelain orang yang udah ngebohongin lu jelas-jelas begitu. Lu harusnya minta bayar lu secara profesional. Tapi gua tidak ada, lu pengen udahlah buat gua yang udah, gua nggak mau kenal lagi. Saya di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat, atas kesalahan produk kami yang overclaim. Bicara tentang overclaim, apakah itu karena mengandung zat berbahaya atau kelebihan atau kekurangan? Semuanya itu adalah pidana. Yes. Pidana dalam konteks kalau zat berbahaya kan bisa merusak tubuh pemakai atau konsumer. Kalau dia kelebihan Juga bisa berbahaya. Bisa berbahaya karena mungkin kelebihan dosis. Kalau dia kurang juga bisa berarti tidak punya efek. Itu penipuan. Jadi kesimpulannya semuanya itu adalah semua jenis overclaim adalah penipuan. Iya. Dan hari ini yang dimintai keterangan 3 orang. Yang ini namanya Muhammad Hafiz, satu lagi Ferry, satu lagi Kansa. Kansa itu yang merekam peristiwa ketika mereka datang di rumah makan Suharti, di mana pada saat itu Doktif baru selesai live talk dan ditanya oleh SS dan rombongannya dari mana dia mendapat produk itu. Tapi dia tidak menjawab, si Doktif tidak menjawab karena menurut SS dan tim bahwa produk itu tidak pernah beredar lagi sejak 2 tahun lalu. Jadi mereka mau klarifikasi datang ke situ. Inti materi pemeriksaan tadi ketiga-tiganya sama, baik Ferry, Muhammad Hafiz maupun Kansa. Intinya bagaimana mereka bisa datang ke rumah makan Suharti dan apa kejadiannya, ya. Seperti di dalam video itu seolah-olah dia menyatakan ada penyekapan, perampasan kemerdekaan, tapi kan dia ditahan dalam rangka supaya bisa klarifikasi di kantor polisi. Tapi dia melaporkan bahwa dia disekap. Ya, kalau disekap itu artinya kemerdekaan orang itu dirampas dalam suatu masa tertentu. Ini kan hanya kejadian mungkin tidak sampai 10 menit. Ya, namanya juga orang mau buat laporan ya diterima aja, ya. Tapi itu kejadiannya. Kan masalahnya kalau orang yang namanya disekap itu harus dalam hitungan entah hari kah, berapa lama kah. Ini kan peristiwa yang hanya ditahan, jangan pulang dulu, klarifikasi harus jelas, tapi karena dia tidak menjelaskan, dari pihak SS mendatangkan polisi supaya dibawa ke kantor polisi untuk ditanyakan. Nah, selama polisi belum datang, menurut dia, disitulah dia disekap. Padahal itu dalam rangka menunggu. Kalau pada waktu itu dia menjelaskan bahwa misalnya membeli dari distributor A atau B, kapan, di mana segala macam, pasti clear. Tapi karena dia mau berbohong, maka dia tidak bisa buka. Memang ini orang yang tidak bisa dipegang omongannya, ya. Disentuh apanya? Bisa dilihat di rekamannya.
Itu gimana tuh Bang? Ya nggak ada itu. Kalau toh sentuhan apakah ada bekasnya, ada lebam-lebamnya, dan disentuh di bagian mana? Jadi orang kalau mau cerita hiperbol kan boleh-boleh saja, ya. Dia kan mau bercerita berlebihan supaya menjadi lebih menarik kan boleh, tapi pembuktiannya, nah, karena rekaman itu sendiri sudah diputar, ya. Kalau dibilang disentuh, disentuh bagian mana dan seperti apa, ya namanya dia buat laporan kan. Sekarang kan masih klarifikasi, jadi belum tentu ya bisa lanjut dalam perkara ditemukan tindak pidana. Kayak video yang beredar selama ini ya kurang lebih memang ya kayak begitu. Yang pasti kalau katanya kita menyekap, kita melakukan kekerasan, itu saya bantah. Sama sekali kita nggak ada menyekap, nggak ada ngelakuin kekerasan. Kita cuma memastikan, mau menanyakan ke doktifnya itu barang dapatnya dari mana, itu aja. Tapi sejak enggak, kita ya datang aja, kita ngeliat dia live ya. Awalnya kita ngeliat dia live, dia nge-review produk MC. Iya. Yang jelas-jelas produk itu udah 2 tahun nggak kita produksi ya, udah kita edarkan juga, udah kita keluarkan juga surat penarikannya, terus dia review, ya udah kita datangi. Gitu aja. berarti tidak ada situasi sekap. Tidak ada itu setidak-tidaknya dimasukin dalam satu kamar, dikunci tidak boleh keluar. Nah satu lagi banyak orang ya pada waktu itu banyak, termasuk pihak restorannya juga ada di situ di dalam, pegawai-pegawainya. Ya kalau dibilang kita sekap ya kayaknya terlalu jauh ya, berlebihan ya, karena banyak juga orang selain kita yang ada di situ. Sebelumnya mohon maaf banget terkait huru-hara yang sedang terjadi saat ini antara SS, Skanikmir dan Doktif. Aku juga ingin ikutan karena aku ingin mengungkapkan isi hati aku yang selama ini gak berani aku ungkapin, baru berani aku ungkapin ini sekarang ini. Aku juga dulu salah satu reseller dari Kak Sela Saukia ini. Waktu pertama kali dia booming, jadi reseller itu butuh modal yang lumayan ya nominalnya, karena untuk pengambilan reseller itu minimal ambil di 100 pieces, dan itu sistemnya PO. Jadi aku bayar di awal PO-nya, kalau nggak salah aku kemarin PO itu sekitar 1 bulan lebih. Untuk harga cushionnya sendiri itu lumayan pricey ya dulu ya, awal-awal dia booming itu harganya lumayan banget. Harga per piecesnya itu 285.000, itu harga jual. Untuk harga reseller pengambilan 100 pieces itu kami dikasih harga itu 245.000 per pieces. Nah SOP-nya mereka dulu, mereka bilang kalau pusat ini nggak jualan ecer, jadi yang jualan ecer itu agen dan reseller. Jadi pusat ini hanya kasih ke agen, nanti reseller ini pengambilannya ke agen-agen terdekat, karena satu provinsi itu hanya boleh ada 1 agen. 1-2 bulan kita mulai itu lancar-lancar aja, tapi beberapa bulan kemudian kita dibuat kaget, dibuat hancur sehancur-hancurnya. Dan bukan cuma aku, karena banyak banget korban reseller-reseller yang kalian pasti udah lihat lah. Tiba-tiba Kak Sela live sendiri produknya dan jual ecer, yang katanya mereka itu nggak open ecer, tiba-tiba Kak Sela sendiri yang nge-live jualan ecer dengan banting harga. Itu kalau nggak salah itu beli 1 berarti 1. Jadi harga cushionnya itu 285.000, beli 1 berarti 1 dapat 2, 285.000. Sedangkan kami jual 285.000 1. Modal kami itu 245.000 per pieces. Kok bisa dia jual 285.000 dapat 2, sedangkan modal kita aja tuh nggak nutup gitu loh. Katanya mau bikin reseller-reseller dan agennya pada sukses. Terus kalau dia jualan kayak gitu, orang-orang kan pada nggak mau beli, orang-orang pada borong beli di dia kan. Dokter detektif sebut Sela Saukia punya ajudan brimob. Apa jabatannya sampai bisa dapat polisi? Influencer dengan nama samaran dokter detektif alias Doktif terheran-heran mengapa pengusaha skincare Sela Saukia memiliki seorang ajudan yang merupakan anggota brimob. Hal tersebut disampaikan Doktif beberapa hari lalu usai menjalani pemeriksaan terkait laporannya terhadap Sela Saukia di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Jadi di sini Doktif tekankan itu adalah konteks yang sangat berbeda. 2 ahli kebebasan Doktif dirampas. Yang pertama, pada saat Doktif tidak bisa keluar dari dalam restoran, tutur dokter kecantikan yang dikenal karena memakai topeng wajah itu. Doktif menambahkan, kalian semua bisa melihat kita punya semua bukti CCTV-nya bahwa pintu restoran itu ditutup oleh mereka, oleh oknum yang mengaku seorang polisi di dalam. Ketika di luar dari restoran, oknum itu dikatakan beralih profesi menjadi seorang TNI bernama Faisal dan diklaim oleh Sela Saukia sebagai ajudannya. Ternyata di luar dia berganti profesi menjadi seorang TNI namanya Faisal yang diakui oleh Sela Saukia dengan nama panggungnya. Nama aslinya itu adalah Rahma Inah, itu adalah ajudannya, sambungnya. Doktif pun mempertanyakan apa pekerjaan pemilik produk SS skincare tersebut sampai bisa menyewa seorang anggota satuan elit Polri. Yang ingin saya tanyakan, apakah jabatan seorang Sela Saukia sehingga dia bisa mendapatkan ajudan seorang polisi, anggota brimob dengan nama Faisal? Herannya, dikutip dari YouTube Mantul Infotainment pada Jumat 14 Maret 2025. Itu yang sampai saat ini tidak terungkap ke publik.
Berita tenggelam oleh kasus pengiriman opini dari akun bodong, akun-akun bayaran mereka, pangkasnya. Doktif yang diduga bernama asli Amira Faranas melaporkan Selasa Kia ke Polda Metro Jaya pada 17 Januari 2025 agar atas dugaan perampasan kemerdekaan. Dokter kecantikan yang diduga pemilik produk skincare Amira itu telah menjalani pemeriksaan selama hampir 3 jam pada 10 Maret 2025 yang membawa serta bukti-bukti intimidasi dari Selasa Kia. Buktinya, bukti dari rekaman, bukti semua rekaman yang bisa dilihat teman-teman semua, masyarakat yang udah jutaan, kata Doktif. Di lain sisi, Selasa Kia juga telah melaporkan lawannya itu terkait pertengkaran mereka di sebuah restoran di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur 2 bulan lalu. Selasa Kia melaporkan Doktif dengan dugaan kasus pencemaran nama baik lantaran produknya diulas tidak baik oleh sang influencer.